Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Rokoko. Di sini kami akan menjelaskan tentang arsitektur vernakuler Minangkabau. Selamat mendengarkan. Kenalan dulu yuk dengan Rokoko Team. Rokoko Team beranggotakan 9 orang dan berikut adalah nama NIM beserta foto dari anggota Rokoko Team. Segitu aja perkenalan dari Rokoko Team, kita langsung masuk ke materinya aja yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginastia Rafiq Al-Jihad dengan NIM 3 digit terakhir 047. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari vernakular. Yang pertama, menurut Wikipedia, karena di sini pembahasannya tentang arsitektur, maka arsitektur vernakular adalah arsitektur yang terbentuk dari proses yang berlangsung lama dan berulang-ulang sesuai dengan perilaku, kebiasaan, dan kebudayaan di tempat asalnya. Vernakular berasal dari bahasa Latin, yaitu vernaculus, yang berarti lokal, domestik, asli, pribumi. Atau dengan pengertian lainnya, yaitu pembentukan arsitektur berangsur dengan sangat lama sehingga sikap bentuknya akan mengakar. Selanjutnya, desain arsitektur ini bukanlah sebuah konsep yang baru. Teori mengenai arsitektur ini telah ada sejak tahun 1800-an. Namun para arsitek mulai tertarik dengan menggunakan dan mengembangkannya pada awal abad ke-20. Ada 3 penjelasan mengenai apa itu vernakular. Yang pertama, diambil dari bahasa Latin yang berarti vernaculus, berarti domestik, pribumi atau asli, dan verna yang artinya budak pribumi. Yang kedua, pengertian dari segi bahasa. Vernakular menunjuk pada suatu kondisi, waktu, tempat, dan kelompok. Dan yang terakhir, yaitu pada dunia arsitektur. Vernakular berarti gaya arsitektur asli di suatu tempat dan waktu tertentu tanpa adanya pengaruh dari tempat lain. Nah, itu tadi pengertian dari vernakular ataupun arsitektur vernakular. Oke, karena tadi sebelumnya saya telah mempresentasikan mengenai arsitektur vernakuler, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi tersebut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dengan 3 digit terakhir 121. Gambaran umum tentang Minangkabau. Indonesia kaya akan sekali suku dan budaya. Salah satunya adalah suku Minangkabau. Suku Minangkabau yang berada di Sumatera Barat. Berbicara mengenai suku Minangkabau, tidak lengkap jika tidak mengenal rumah gadang atau rumah adat khas Minangkabau. Rumah gadang tersebut juga rumah adat Bagonjong atau rumah Baanjuang. Hal ini dikarenakan pada bagian atapnya yang berbentuk bergonjong dan menjulang seperti gambar tersebut. Arsitektur Minangkabau dirancang menyesuaikan iklim daerah tropis dan kondisi topografi. Bangunan tradisional Minangkabau membuktikan kemampuan dalam menghadapi bencana seperti gempa bumi yang sering melanda wilayah Sumatera Barat. Wow, berarti sangat kuat sekali ini bangunan tersebut, dan kita patut bangga sebagai warga Indonesia memiliki rumah adat tersebut. Baik, akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Yasmin Nazkia dengan NIM 106. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri arsitektur vernakular Minangkabau. Ciri-cirinya adalah memiliki atap gonjong, memiliki tiang penopang di bawah rumah, dindingnya terbuat dari bahan papan dan ada ukiran-ukiran. Jumlah kamar yang ada tergantung jumlah perempuan yang tinggal di rumah tersebut. Hanya memiliki 1 tangga dan terletak di depan rumah. Bentuk rumahnya sendiri berbentuk segi 4 tidak simetris dan memiliki desain yang sedikit miring keluar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah vernakuler Minangkabau. Sebelumnya, saya akan perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Alvina Meliala dengan NIM akhir 001. Sejarah arsitektur vernakular Minangkabau dipengaruhi oleh hal-hal berikut.
seperti alam, kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat, kepercayaan masyarakat, bahan-bahan bangunan yang tersedia di sekitaran masyarakat, dan cara hidup dari masyarakat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian apa saja di dalam bangunan vernakular Minangkabau yang memiliki makna sejarah. Yang pertama yaitu bentuk atap yang merupakan gambaran dari lengkung-lengkung dan geometri yang dianggap penting oleh masyarakat Minangkabau. Ide-ide yang mendasari bentuk atap berupa tanduk kerbau, karena kerbau merupakan hewan yang erat hubungannya dengan penamaan daerah Minangkabau. Yang kedua adalah pucuk rebung atau bakal bambu, karena rebung merupakan bahan makanan masyarakat Minangkabau. Dan yang terakhir, karena bentuk atap menggambarkan alam Minangkabau yang berbukit. Selanjutnya adalah bentuk bangunan yang berbentuk seperti trapesium terbalik yang merupakan representase dari kapal atau perahu layar. Menurut kepercayaan masyarakat Minangkabau, bangunan ini berbentuk kapal atau perahu karena mereka mempercayai bahwa nenek moyang mereka merupakan rombongan Iskandar Zulkarnain yang terdampar di daerah yang sekarang dihuni oleh masyarakat Minangkabau. Yang selanjutnya adalah sistem struktur, yaitu rangkaian tonggak-tonggak yang dirangkai dengan sistem lock and key dan memiliki kemiringan sebesar 2-4 derajat. Menurut kepercayaan masyarakat, tonggak-tonggak ini akan memiliki satu titik tumpu di dasar bumi yang dianggap sebagai akar dan menandakan bahwa bangunannya sangat kokoh dan tertanam ke bumi. Selanjutnya adalah jenis material. Material-material yang digunakan merupakan material yang tersedia di daerah sekitar dari tempat tinggal masyarakat Minangkabau. Salah satu contohnya adalah kayu yang digunakan merupakan kayu juha yang merupakan kayu yang berasal dari kawasan Gunung Sago. Dan terakhir adalah pengaturan ruangan, di mana pembagian ruangan di bangunan vernakular Minangkabau dibagi sesuai dengan representasi dari cara hidup masyarakat Minangkabau, yaitu adanya pembagian ruang berdasar kelompok sosial yang terbagi dua, yaitu kelompok kecil atau keluarga inti dan kelompok besar atau seluruh keluarga. Sekian dari sejarah arsitektur Minangkabau, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang berikutnya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Tanti Agalu Puspahendika dengan NIM 3 digit terakhir 066. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari arsitektur vernakular Minangkabau. Contoh dari arsitektur vernakular Minangkabau sendiri yaitu adalah rumah gadang. Rumah gadang merupakan rumah adat tradisional dari Minangkabau yang banyak dijumpai di daerah Sumatera Barat. Rumah gadang sendiri memiliki nama lain yang biasa disebut oleh masyarakat yaitu rumah Bagonjang dan rumah Baanjuang. Rumah adat dengan gaya arsitektur seperti itu banyak dijumpai di daerah Sumatera Barat. Namun tidak semua kawasan Minangkabau diperbolehkan untuk mendirikan rumah adat tersebut. Hanya kawasan yang memiliki status sebagai nagari dan kawasan yang memiliki status sebagai rantau yang boleh mendirikan rumah adat tersebut atau rumah gadang. Rumah adat ini memiliki keunikan bentuk arsitekturnya dengan bentuk puncak atapnya yang runcing sehingga menyerupai tanduk kerbau. Sekian penjelasan dari saya tentang contoh arsitektur vernakular Minangkabau. Bisa dilanjutkan penjelasan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Arfa Sofiyana dengan NIM 3 digit terakhir 017. Saya akan menjelaskan mengenai peran dan fungsi. Pertama yaitu peran fungsi arsitektur vernakular. Jadi kondisi tradisi budaya menjadi faktor utama dalam membentuk tatanan arsitektur, yaitu melalui ruang, bentuk, dan konstruksi. Faktor pendukungnya ialah kondisi iklim, metode konstruksi, dan ketersediaan material serta tingkat teknologi yang dimiliki.
Adaptasi masyarakat lokal terhadap alam itu memunculkan berbagai cara untuk menanggulanginya. Misal saja, iklim dengan cara membuat suatu tempat bernaung untuk menghadapi iklim dan menyesuaikannya dengan memperhatikan potensi lokal seperti material alam, potensi udara, tanaman, dan sebagainya. Maka terciptalah suatu bangunan arsitektur vernakular yang menggunakan teknologi sederhana dan tepat guna. Contohnya adalah fungsi rumah gadang. Yang pertama yaitu sebagai tempat tinggal. Jadi masyarakat Minangkabau ini menganut sistem genealogis matrilineal, di mana suatu anak itu mengikuti suku menurut garis keturunan ibu. Jadi hal tersebut memberikan pengaruh dalam penggunaan rumah gadang ini sebagai tempat tinggal, di mana hanya kaum perempuan saja yang berhak tinggal di sana. Yang kedua yaitu tempat berlangsungnya acara-acara terkait adat. Di antaranya yaitu perhelatan perkawinan, yaitu di mana perhelatan perkawinan secara adat itu dilaksanakan di rumah gadang pihak keluarga perempuan itu setelah akad dilakukan di masjid gitu. Kemudian ada Batak Pangulu, itu merupakan upacara adat Minangkabau dalam rangka meresmikan seseorang menjadi penghulu. Yang ketiga yaitu sebagai wadah pendidikan dan menyelesaikan masalah. Jadi hal yang diajarkan di rumah gadang itu adalah hal-hal terkait dengan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan metode bercerita. Dan rumah gadang juga menjadi tempat berkumpul untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mursyana Nabila Putri dengan NIM terakhir 086. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik arsitektur vernakular Minangkabau. Yang pertama, berdasarkan tingkat atau derajat kespesifikan budaya atau tempat. Arsitektur vernakular adalah arsitektur yang tumbuh dan berkembang dari arsitektur rakyat yang lahir dari masyarakat etnik dan berjangkar pada tradisi etnik. Jadi, bangunan rumah gadang merupakan bangunan yang lahir pada masyarakat Minangkabau dan memang berjangkar pada kebudayaan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Yang kedua, berdasarkan kejelasan, kemudahan dimengerti dari model yang dipakai. Seperti halnya dalam penggunaan elemen atap, merupakan transformasi bentuk gonjong yang didesain bertingkat dan memiliki rasio tertentu dalam sudut ketinggiannya, yang mana hal ini tidak akan ditemukan pada produk arsitektur daerah lain yang terdapat di Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan tinjauan terhadap model, denah, morfologi, dan spesifikasi bangunan. Secara garis besar, model rumah gadang terbagi atas dua kelompok besar yang dibagi berdasarkan kepada dua keselarasan atau hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat Minangkabau. Kedua sistem keselarasan itu adalah sistem keselarasan Kotopiliang dan sistem keselarasan Bodi Caniago. Yang terakhir, berdasarkan kompleksitas, perubahan waktu, dan aktivitas pemakai. Berdasarkan fungsi dari suatu rumah gadang, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategorisasi fungsi pemanfaatannya. Fungsi pemanfaatan ruang dalam pada rumah gadang itu adalah yang pertama, fungsi adat. Sebuah rumah gadang merupakan rumah utama yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat Minangkabau yang diikat oleh suatu suku tertentu. Sebagai rumah utama, rumah gadang merupakan tempat untuk melangsungkan acara-acara adat dan acara-acara penting lain dari suku yang bersangkutan. Yang kedua, ada fungsi keseharian. Rumah gadang merupakan wadah yang menampung kegiatan sehari-hari dari penghuninya. Rumah gadang merupakan rumah yang dihuni oleh sebuah keluarga besar dengan segala aktivitas mereka setiap harinya. Fungsi inilah yang sebenarnya yang lebih dominan berlangsung pada suatu rumah gadang. Sekian penjelasan tentang karakteristik arsitektur vernakular Minangkabau. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang berikutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada bagian ruangan. Bagian ruangan ini terbagi menjadi lanjut dan ruang lepas. Pembagiannya ditentukan dari arah banjar tiang. Yang berbanjar dari depan ke belakang menandakan lanjar, sedangkan tiang dari kiri ke kanan menandakan ruang. Jumlah lanjar umumnya berjumlah ganjil, sedangkan untuk ruang lepas jumlahnya bergantung dari luas rumah tersebut.
Bagian ruang kamar. Jumlah kamar tidur ditentukan dari banyaknya jumlah wanita yang tinggal di rumah tersebut. Setiap wanita yang sudah menikah akan memiliki kamar sendiri, sedangkan para gadis akan disatukan dalam sebuah ruangan di bagian ujung. Untuk wanita lanjut usia dan anak-anak akan tidur di kamar yang berdekatan dengan dapur. Anjung. Terdapat 2 anjung yang terletak di sebelah kiri dan kanan rumah. Anjung kanan terdiri dari kamar untuk anak perempuan. Anjung kiri hanya digunakan sebagai ruang untuk tamu yang dihormati, misalnya penghulu atau ketua adat ketika berlangsung upacara. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang keunikan rumah gadang sebagai salah satu contoh arsitektur vernakuler. Sebelumnya perkenalkan, saya Yanureka Putri dengan 3 digit NIM terakhir 091. Kemudian keunikan yang akan kita bahas ini diuraikan menjadi 8, yaitu yang pertama tentang atap rumahnya, kemudian yang kedua pilar rumah dan lanjar, yang ketiga dekorasi ukiran, yang keempat rumah anti gempa, yang kelima tiang dari pohon juha, yang keenam tangga di pintu masuk, yang ketujuh bentuk bangunan, dan yang kedelapan yaitu tentang jumlah ruangannya. Yang pertama yaitu tentang atap rumah. Nah, atap rumah tradisional orang Minangkabau ini terbuat dari ijuk. Kemudian bentuk atap yang melengkung dan meruncing ke atas sering disebut dengan kata gonjong. Orang-orang asli Padang biasa menyebutnya sebagai rumah bagonjong. Kemudian yang kedua yaitu tentang pilar rumah dan lanjar. Rumah gadang juga memiliki pilar-pilar yang warna-warni. Pilar-pilar pada rumah gadang disusun dalam 5 baris yang berjajaran di sepanjang rumah. Baris-baris ini merancang bagian pada interior menjadi 4 ruang yang panjang, atau disebut dengan lanjar. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang dekorasi ukirannya. Untuk tembok bagian depan rumah adat memiliki ukiran yang unik serta disusun secara vertikal. Sementara bagian belakangnya dilapisi dengan bambu. Untuk motif ukiran yang sering digunakan adalah daun, bunga, buah, dan tumbuhan lainnya. Kemudian kita akan membahas tentang rumah anti gempa. Nah, rumah adat Minangkabau ini juga dibangun dengan menyesuaikan lingkungan alamnya yang rawan gempa. Rumah gadang dibangun dengan tiang-tiang panjang yang menjulang ke atas yang tahan terhadap guncangan. Sementara kaki atau tiang bangunan bagian bawahnya tidak pernah menyentuh bumi atau tanah. Kemudian tentang tiang dari pohon juha. Rumah adat Sumatera ini memiliki tiang utama yang berjumlah 4 yang berasal dari pohon juha. Tiang-tiang tersebut umumnya memiliki diameter 40 sampai 60 cm. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang tangga di pintu masuk. Nah, pada setiap rumah gadang hanya terdapat 1 tangga di setiap rumah. Tangga tersebut terletak di setiap pintu depan. 1 tangga ini mempunyai makna yang berkaitan erat dengan agama Islam yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Untuk makna di balik tangga yang hanya 1 ini adalah percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita akan membahas tentang bentuk bangunannya. Hunian dari suku Minangkabau ini sengaja dibangun tinggi atau memiliki panggung yang berfungsi agar rumah terhindar dari hewan liar. Nah, yang terakhir yaitu tentang jumlah ruangan. Keunikan lainnya dari rumah gadang ini terletak pada jumlah ruangan yang dibuat sesuai dengan jumlah anak gadis di dalam suatu keluarga. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai keunikan rumah gadang sebagai salah satu contoh arsitektur vernakuler. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.
Sekian penjelasan arsitektur vernakular Minangkabau dari kelompok Rokoko. Apabila ada kesalahan, salah kata, salah sikap, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky